Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Ansori. Gimana Mas Ansori? Kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya? Iya. Oke, sehat. Tadi sebelum dari sini dari pondok ya? Iya, Dari pondok. Oke, di pondok kegiatannya hari ini apa? Sekolah atau ngaji? Ngaji tadi Pak. Ngaji ya? Sobat. Oke, ngaji. Oh, untuk kelasnya sudah libur atau kelas meeting? Kelas meeting sih. Kelas meeting ya, kan? Udah UAS ya? Iya. Iya, karena sekolah lain juga minggu-minggu ini sudah kelas meeting. Mungkin ya sama semua ya. Iya. Oke, nah gimana Mas pembelajaran pada semester ini? Ya gitu Pak. Belajar mengalir aja. Ngalir gitu ya. Oke, gitu. Untuk penugasannya, pembelajarannya gimana? Tugas-tugasnya sulit atau gimana? Sulit, ada yang mudah. Sulit atau yang mudah gitu Yang ya? paham kan yang mudah. Ya, yang paham yang dikerjakan dulu gitu ya Mas. Yang sulit bisa di rundingan ya, konsultasikan kepada guru sama teman-teman gitu ya. Oke, nah sebelum Mas ke sini, apakah sudah sarapan Mas? Alhamdulillah sudah. Sudah makan ya? Iya. Sudah makan siang? Iya. Sudah? Sudah. Oke, sudah. Oke. Oke, kegiatan Mas Ansori akhir-akhir ini apa? Di pondok? Di pondok saya ngaji. Tapi hari ini juga ada UAS. UAS? Di dunia kan. Oh, UAS tapi di pondoknya ya? Pondok, iya. Tidak di sekolahnya? Iya. Oke. Oke, semangat Mas ya untuk UASnya ini. Nah, oke. Kemudian selain itu, Masnya pernah mengikuti sesi konseling atau belum sebelumnya? Belum pernah. Belum pernah. Jadi pertama kali ini ya, Iya. Mas Ansori ini mengikuti sesi konseling. Iya, pertama kali. Oke, oke. Nah, nanti Bapak akan menjelaskan sedikit tentang sesi konseling itu gimana sih. Terus kita ngapain aja dari sesi konseling tersebut. Gitu. Nah, jadi dalam sesi konseling ini Bapak sebagai konselor akan membantu Mas Ansori ini sebagai konseli memecahkan permasalahan dari Mas Ansori. Nah, jadi Mas Ansori kan nanti memiliki permasalahan. Nanti Mas Ansori akan menyelesaikan permasalahannya sendiri dengan solusi yang akan diberikan. Namun Bapak di sini akan membantu, tetapi yang menentukan solusi itu diri Mas Ansori sendiri. Bapak di sini akan menjadi fasilitator saja, gitu Mas. Gimana, dapat dipahami? Iya, Oke, dipahami ya? Iya. Oke, nah kemudian sesi konseling yang akan kita lakukan ini kira-kira akan kita lakukan selama 30 sampai 40 menit. Gimana Mas? Dapat disepakati ya Mas ya? Oke, sebelumnya habis ini apakah ada kegiatan lain Mas? Tidak ada. Tidak ada ya? Oke, mungkin kita melakukan sesi konseling ini lebih luas lagi ya, lebih santai lagi aja. Tidak usah terburu-buru. Oke, nah dalam sesi konseling ini juga terdapat beberapa asas Mas. Yaitu yang pertama ada asas kerahasiaan, yang mana Mas Ansori ini tidak usah khawatir, tidak usah takut, permasalahannya itu akan tersebar luas ke dalam publik itu, ke dalam khalayak umum. Jadi yang mengetahui permasalahan dari Mas Ansori itu saya dan juga Mas Ansori saja. Itu. Kemudian yang kedua yaitu ada asas keterbukaan, yang mana Mas Ansori ini tidak usah khawatir, tidak usah ragu, tidak usah tertutup untuk menjelaskan permasalahan yang dimiliki oleh Mas Ansori. Jadi Mas Ansori ini diharapkan untuk terbuka untuk dalam menceritakan permasalahan yang dimiliki oleh Mas Ansori ini. Gitu. Gimana Mas? Dapat dipahami? Dapat pahami ya? Iya. Oke. Nah, mungkin sesi konseling saat ini bisa langsung kita mulai. Dari Mas Ansori bisa menceritakan
permasalahan yang dimiliki akhir-akhir ini apa gitu. Oke, mungkin permasalahan yang Mas Ansori kita langsung saja ya untuk memulai sesi konseling saat ini. Mungkin tempat duduk Mas Ansori gimana? Sudah nyaman? Sudah ya? Bisa dinyamankan senyaman mungkin ya? Sudah ya? Oke, bisa dilanjut Mas. Kira-kira Mas Ansori akhir-akhir ini memiliki permasalahan apa? Saya itu merasa berpikir bahwa teman-teman pada menjauh gitu. Teman-teman Mas Ansori menjauhi Mas Ansori itu ya? Iya. Oke. Nah, saat bisa diceritakan Mas saat Mas Ansori itu kenapa kok teman-temannya itu menjauh? Itu awal mulanya ketika kami mulai di naik kelas 12. Nah, itu kan mulai kelas 12 udah banyak apa ya, drill materi-materi untuk UAS dan sebagainya. Nah, di samping itu juga ada banyak event. Waktu itu di awal-awal kelas 12 itu banyak event perlombaan. Saya itu mengikuti banyak cabang lomba. Nah, mulai di situ awal mulanya teman-teman saya merasa teman-teman udah menjauh saya, entah kenapa. Dari situ awal mulanya. Oke, baik. Jadi Mas Ansori ini berpikir bahwa teman-temannya itu menjauh ya. Karena kan saat Mas Ansori ini kelas 12 itu banyak event-event, kemudian banyak kegiatan lain itu kayak sehingga teman-teman Mas Ansori ini menjauh gitu ya kepada Mas Ansori. Oke, nah kemudian kira-kira masalah tersebut sudah terjadi sejak kapan Mas? Dari sekarang sekitar 8 bulanan. 8 bulanan ya. Oke, 8 bulanan. Jadi semenjak semester 1 kelas 12 ya, awal-awalan ya, enggak awal banget ya, agak sudah masuk di semester utama gitu. Pokok pas waktu banyak tugas, terus waktu itu juga pas ada banyak event saya ikut juga di situ. Saya merasa di situ teman-teman pada ngejauh saya gitu. Oke, baik. Jadi semenjak Mas Ansori kelas 12 semester awal, yang mana pada saat itu banyak kegiatan seperti lomba, kemudian ujian-ujian gitu ya. Itu membuat Mas Ansori ini berpikir bahwa teman-temannya itu menjauh gitu ya, menjauhi Mas Ansori gitu. Oke, nah saat kejadian tersebut, apa pikiran dari Mas Ansori? Saya berpikir apakah saya mengikuti perlombaan ditanya sih, apakah salah gitu, bukan gitu. Karena teman-teman ngejauh semuanya itu kan juga banyak kegiatan juga saya dengan fokus banyak tugas-tugas yang belum belajar. Kalau saya dengan fokus belajar ini, apakah saya salah gitu, sampai dijauh teman-teman gitu. Oke, baik. Jadi Mas Ansori berpikir ya bahwa teman-teman ini menjauh itu juga bertanya-tanya apakah Mas Ansori mengikuti lomba ini apakah salah gitu. Kok menimbulkan teman-temannya itu pada menjauh gitu ya Mas ya. Nah, mungkin dari Mas Ansori juga bingung penyebabnya itu apa gitu. Tapi mungkin dari Mas Ansori sendiri berpikir bahwa Mas Ansori saat mengikuti lomba gitu ya. Oke. Nah, kemudian saat jadi Mas Ansori ini itu ya dijauhi oleh teman-teman saat kelas 12 dikarenakan ada banyak kegiatan gitu ya. Oke. Jadi banyak lomba. Oke, saya memahami perasaan
dari Mas Ansori ini, yang mana Mas Ansori ini kelas 12 kemudian ditinggal oleh teman-temannya gitu ya. Saya juga pernah mengalami hal tersebut ya, sama mirip seperti Mas Ansori, yang mana saat kelas 12 ini saya juga pernah dijauhi oleh teman-teman karena kan saya itu membatasi bermain saya, sehingga saya kurang dalam berinteraksi dengan teman-teman saya, sehingga teman-teman saya itu pada menjauhi saya. Nah, saya kemudian rasa bahwa saya sendiri tidak punya teman. Saya juga pernah seperti Mas Ansori. Oke, nah pada situasi saat Mas Ansori dijauhi oleh teman-teman, apa asumsi dari Mas Ansori? Asumsi mungkin saya hanya mengikuti lomba-lomba teman-teman gitu. Kan saya mendapat perhatian khusus dari pembimbing, banyak dikenal guru-guru juga gitu. Ya, Mungkin ya teman-teman pakai iri. Ya. Oke, jadi Mas Ansori berpikir atau berasumsi bahwa Mas Ansori ini sering diperhatiin sama gurunya, kemudian sering mengikuti lomba-lomba, kemudian berpikir bahwa teman-temannya ini menjauh karena kan iri dengan Mas Ansori gitu ya, karena tidak bisa membandingi sama Mas Ansori gitu. Asumsi saya mungkin. Itu asumsi gitu ya. Oke, nah kemudian selain itu apakah saat Mas Ansori itu dijauhi oleh teman-temannya, kemudian pikiran apa yang otomatis muncul saat Mas Ansori melakukan saat Mas Ansori ini dijauhi oleh teman-teman? Ini loh, kayak apa ya, khawatir depannya tuh tidak ada teman, kayak dikucilkan, saya merasa teman-teman apa malah nggak punya teman atau pokoknya khawatir lah. Oke, baik. Jadi Mas Ansori ini mempunyai pikiran otomatis gitu ya, seperti Mas Ansori ini takut untuk kedepannya itu saya mempunyai teman atau tidak gitu ya. Oke. Nah, dari hal tersebut Mas Ansori ini juga berpikir kalau kedepannya itu juga akan mempengaruhi kehidupan dari Mas Ansori gitu ya. Nah, oke, dari pemikiran tersebut apa perilaku dari pemikiran tersebut apa perilaku atau yang dirasakan oleh Mas Ansori itu apa? Saya merasa rendah diri gitu ya. Kayak awalnya sama teman-teman itu biasa, santai-santai, gitu. Hari ini kok kayak diasingkan gitu. Diasingkan. Saya merasa gimana ya? Nelongso lah, jawabnya nelongso. Oke. Saya mengerti perasaan dari Masnya. Ya, itu ya Mas ya, saat ditinggalkan oleh teman-temannya itu merasa kayak rendah diri, kemudian takut, kemudian sedih gitu ya Mas ya, karena kan ya ditinggal teman-teman ya Mas ya, namanya juga ditinggal teman-teman, kemudian tidak punya teman ya, kita merasa kayak rendah diri, kemudian kayak merasa dirinya tidak pantas gitu ya Mas ya. Oke, saya memahami perasaan dari Masnya. Saya juga pernah dalam situasi seperti Masnya ini, Ansori ini, yang mana ditinggal oleh teman-teman atau tidak ditemani oleh teman-temannya. Oke, Bapak akan menjelaskan sedikit ya tentang struktur pemikiran seseorang itu apa saja sih. Nah,
Jadi yang sudah dijelaskan oleh yang dikatakan oleh Mas Ansori tersebut merupakan beberapa struktur dari pemikiran seseorang, gitu, Mas. Nah, jadi yang pertama itu ada pemikiran inti seseorang, yaitu pemikiran yang ada di dalam diri seseorang. Tadi Mas Ansori juga berpikir bahwa tadi apa? Yang pertama, nah, Mas Ansori ini berpikir bahwa teman-temannya itu ya menjauhi Mas Ansori dikarenakan mengikuti lomba gitu, kemudian ya mengikuti lomba itu ya. Oke, kemudian selanjutnya ada pemikiran lanjutan. Itu tadi Mas Ansori bilang bahwa Mas Ansori ini berasumsi bahwa Mas Ansori ini dijauhi oleh teman-temannya dikarenakan teman-temannya itu iri dengan Mas Ansori gitu. Nah, kemudian Mas Ansori ini menjadi patokan bahwa teman-temannya itu iri dengan Mas Ansori, kemudian sehingga teman-teman Mas Ansori ini menjauhi Mas Ansori gitu ya. Oke, nah tadi merupakan pikiran lanjutan dari Mas Ansori sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu ada pemikiran otomatis dari Mas Ansori, yaitu tadi Mas Ansori berpikir bahwa kedepannya Mas Ansori itu takut jika Mas Ansori ini tidak memiliki teman gitu. Kemudian takut kalau teman-temannya itu pada menjauh, sehingga Mas Ansori ini tidak mempunyai teman sama sekali gitu. Nah, itu tadi merupakan beberapa struktur pemikiran dari Mas Ansori sendiri. Nah, kemudian dalam sesi konseling saat ini kira-kira apa tujuan Mas Ansori? Saya ingin sebagai semula teman-teman itu bisa bercanda berdua itu biasa, kayak ada gap jarak antara saya sama teman-teman, kayak seperti semula biasa lah, kalau teman-teman itu biasa, nggak ada rasa sungkan-sungkan gimana. Jadi Mas Ansori memiliki tujuan dalam sesi konseling ini, yaitu ingin kembali lagi seperti semula ya, yang mana sebelumnya itu pertemanannya baik-baik saja, namun saat kelas 12 ini timbullah beberapa permasalahan, yaitu Mas Ansori ini merasa kayak teman-temannya itu saling menjauh gitu ya Mas ya. Oke. Nah, kemudian setelah tadi Mas Ansori telah menjelaskan tujuan Mas Ansori ini dalam konseling saat ini, kemudian kira-kira dari ketiga pemikiran dari Mas Ansori tersebut, kira-kira yang bermasalah itu menurut Mas Ansori apa? Mungkin di pikiran otomatis ya. Kenapa? Kenapa kok Mas Ansori berpikir bahwa pemikiran otomatis Mas Ansori ini bermasalah? Namanya juga orang pasti kedepannya berubah kan ya, apa ya, sekarang kayak menjauh, terus kedepannya kan 2 bulan ke depan itu cara kita tidak nggak tahu. Saya kan tadi berpikiran bahwa nanti kedepannya teman-teman bakal jauh, itu salah gitu. Jadi Mas Ansori menyadari ya bahwa struktur pemikiran Mas Ansori yang salah itu yaitu pemikiran otomatis dari Mas Ansori, yang mana Mas Ansori ini menganggap bahwa Mas Ansori ini takut jika teman-temannya itu kedepannya malah semakin jauh gitu ya, sehingga mempengaruhi kehidupan kedepannya gitu. Oke, nah pada saat situasi tersebut apa yang Mas Ansori pikirkan saat Mas Ansori ini berpikir
berpikir bahwa Mas Ansori takut kedepannya itu akan semakin teman-temannya menjauh? Apa yang ada di pikiran Mas Ansori? Saya berpikir mungkin saya akan mengatakan mungkin teman-teman juga ada keperluan lain sehingga jarak antara saya juga. Oke, selain itu juga ada hal lain yang dipikirkan juga ya oleh Mas Ansori, yaitu Mas Ansori berpikir bahwa teman-teman Mas Ansori ini juga mempunyai kesibukan lain gitu ya. Oke, oke, tadi merupakan sebuah itu ya, pemikiran yang ada di pikiran otomatis Mas Ansori gitu. Nah, kemudian saat situasi Mas Ansori merasa bahwa teman-temannya semakin menjauh, kemudian reaksi diri Mas Ansori itu seperti apa? Reaksi mungkin teman-teman ada kegiatan lain gitu, sehingga membatasi kayak fokus sama kegiatannya juga, saya juga fokus sama kegiatan saya juga. Jadi ya saya Jarak gitu ya. Oke, jadi Mas Ansori ini memberikan reaksi kayak saling menjarai gitu ya. Nah, dari beberapa hal tersebut, dari pemikiran Mas Ansori ini, kira-kira menurut Mas Ansori, dengan pemikiran tersebut apakah dapat mempengaruhi positif kepada diri Mas Ansori? Mas Ansori berpikir bahwa tadi teman-temannya akan saling menghilang, akan meninggalkan Mas Ansori. positif. Ya, itu positif atau tidak? Positif ya, saya pikir gitu ya. Maksudnya pikiran negatif dari Negatif gitu ya. Oke. Jadi tadi kan Mas Ansori memiliki tujuan untuk sesi coaching saat ini, yaitu menghilangkan untuk mengembalikan lagi teman-teman Mas Ansori seperti semester sebelumnya gitu ya. Iya. Saling dekat, kemudian saling bergurau gitu ya Mas ya. Iya. Oke, Bapak di sini memiliki teknik untuk mengatasi permasalahan Mas Ansori ini, yaitu self interaction. Itu Mas. Jadi nanti Mas Ansori akan bilang kepada dirinya tentang pikiran positif untuk mengatasi permasalahan dari Mas Ansori. Nah, nanti Mas Ansori akan menerapkan hal tersebut pada situasi tertentu saat permasalahan Mas Ansori ini muncul gitu. Nah, kira-kira menurut Mas Ansori hal apa yang ingin diucapkan kepada diri Mas Ansori ini untuk mengatasi permasalahan merasa bahwa Mas Ansori ini dijauhi oleh teman-teman? Mungkin saya akan mengatakan diri saya itu mungkin juga karena saya banyak mempersiapkan sibuk misalkan materi-materi sehingga saya juga kayak tidak sesering sebelumnya bertemu teman-teman. Saya akan mengatakan mungkin juga teman-teman ada kegiatan sendiri, hanya kelas 12 ini kan kegiatannya kan banyak. Iya. Ini juga membesarkan itu sehingga semangat kita agak terlihatnya tidak seperti sebelumnya. Oke, baik. Jadi Mas Ansori ini berpikir bahwa teman-temannya juga memiliki kesibukan lain gitu ya. Mas Ansori akan berpikir bahwa teman-temannya juga memiliki kesibukan
lain. Kemudian Mas Ansori juga memiliki kesibukan lain, karena kan Mas Ansori dan teman-temannya ini juga sudah kelas 12, yang mana kelas 12 ini banyak kegiatan gitu ya. Oke, nah selain itu apakah ada hal lain yang ingin diucapkan kepada diri Mas Ansori? Kalau saya berasumsi kan tadi teman-teman ini mungkin Ya. saya akan memberi ke diri saya sendiri akan sedikit memberikan peluang ke teman-teman untuk mengikuti event. Kan saya mengikuti event itu banyak ya. Teman-teman itu tidak ada kesempatan. Saya berasumsi teman-teman diri mungkin saya akan mengatakan agak sedikit mengikuti event saja lah yang lain biar teman-teman yang mengikuti. Oke, baik. Jadi Mas Ansori ingin mengatakan kepada dirinya, yaitu memberikan kesempatan pada teman-temannya agar ikut lomba gitu ya. Nah, dengan hal tersebut, kemudian Mas Ansori ini juga membatasi, yaitu dengan tidak ikut lomba itu banyak-banyak gitu ya, mengurangi mengikuti lomba gitu ya. Oke, nah apakah ada hal lain lagi yang ingin diucapkan pada diri Mas Ansori? Mungkin itu aja. Itu aja ya. Oke, nah yang pertama tadi yaitu Mas Ansori akan bilang kepada dirinya tentang Mas Ansori dan teman-teman Mas Ansori ini memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, Nah, kemudian saat situasi apa Mas Ansori ini mengatakan pemikiran tersebut kepada diri Mas Ansori? Ketika saya mau berkumpul sama teman-teman jauh atau ketika teman-teman fokus ngerjain apa, saya mau bantu pikiran muncul dan saya muncul ketika waktu itu. Oke, baik. Jadi pemikiran yang akan Mas Ansori katakan kepada dirinya ini akan Mas Ansori katakan saat Mas Ansori ini kumpul dengan teman-temannya gitu ya, kumpul kemudian baik itu saat mengerjakan tugas maupun saat bermain gitu ya Mas ya. Oke, nah selain itu Mas, apakah ada situasi lain yang akan yang Mas Ansori ini akan bicarakan kepada diri Mas Ansori sendiri? Ketika saya mau mempersiapkan lomba saya akan dan biasanya ada bimbingan khusus dari dia. Ketika itu juga teman-teman sekali lagi saya akan mengatakan kepada diri saya bahwa saya akan mengurangi sedikit lomba itu ketika waktu itu. Di situ saya berikan dengan khusus dari diri dan teman-teman melihat diri karena saya mengurangi perlombaan kan tidak seperti itu mendapat seperti itu. Itu saya akan mengatakan. Oke, jadi saat situasi yang kedua yaitu saat situasi kayak ada info lomba gitu, Mas Ansori akan berkata kepada diri Mas Ansori bahwa ingin memberikan peluang atau memberikan kesempatan kepada teman-temannya agar ikut lomba gitu ya. Oke, baik. Nah, kemudian untuk langkah tersebut kira-kira apakah dapat efektif untuk mengatasi permasalahan Mas Ansori? Mungkin saya Efektif. Oke, baik. Nah, tadi merupakan beberapa solusi untuk mengatasi permasalahan Mas Ansori. Jadi yang pertama tadi yaitu Mas Ansori kan memiliki permasalahan dijauhi oleh teman-temannya, yang mana Mas Ansori ini berpikir bahwa teman-temannya ini menjauh dikarenakan
Mas Ansori ini terlalu sering ikut lomba. Kemudian selain itu Mas Ansori juga berasumsi bahwa teman-teman Mas Ansori ini iri kepada Mas Ansori. Nah, selain itu ada pikiran otomatis yang ada di diri Mas Ansori ini, yaitu tadi Mas Ansori berpikir bahwa teman-temannya ini akan menjauh dan kedepannya itu akan tambah menjauh dan tidak ada yang berteman lagi sama Mas Ansori. Nah, oke. Nah, kemudian Mas Ansori ini juga merasakan bahwa pikiran yang salah pada diri Mas Ansori itu yaitu pikiran otomatis dari Mas Ansori, yaitu Mas Ansori merasa bahwa teman-temannya itu akan menjauh, kemudian menjauh semua, kemudian akan kedepannya itu tidak ada yang mau berteman dengan Mas Ansori gitu ya Mas ya. Nah, kemudian selain itu Mas Ansori juga sudah menerapkan beberapa solusi untuk mengatasi pemikiran otomatis dari Mas Ansori ini. Yaitu yang pertama tadi self instruction atau instruksi diri kepada diri Mas Ansori sendiri. Yang pertama tadi Mas Ansori apa? Mengatakan dari sini bahwa teman-teman juga ada dengan lain, bisa juga dengan lain. Oke, baik. Nah, jadi Mas Ansori yang pertama tadi ingin mengatakan bahwa teman-teman Mas Ansori dan Mas Ansori ini memiliki kepentingan masing-masing. Yang mana kelas 12 ini banyak kegiatan gitu ya, baik itu lomba maupun ujian gitu ya. Nah, kemudian selain itu juga Mas Ansori akan berpikir untuk memberikan kesempatan kepada teman-teman Mas Ansori gitu ya. Mas Ansori akan berpikir bahwa akan bicara kepada diri sendiri untuk memberikan kesempatan kepada teman-temannya agar bisa mengikuti lomba, kemudian bisa mendapatkan perhatian dari guru. Oke, nah, oke, Bapak akan memberikan penugasan untuk pemecahan masalah dari Mas Ansori ini. Nah, nanti Mas Ansori akan Bapak berikan tugas, yaitu mencatat apakah dari solusi yang Mas Ansori terapkan tadi apakah sudah berjalan atau belum. Nanti bisa dideskripsikan, kemudian apa saja hambatan dari tersebut, apakah itu efektif atau belum efektif dalam menyelesaikan pemikiran dari Mas Ansori ini. Nah, gimana Mas? Dapat disetujui Mas? Apakah ada yang ditanyakan? Jadi masalahnya itu ketika saya mengatakan kepada diri saya sendiri. Ya, apakah nanti Mas Ansori mencatatnya? Apakah Mas Ansori itu pada situasi tersebut yang tadi sudah dibilangkan oleh Mas Ansori itu apakah sudah diterapkan atau belum? Nah, jika sudah diterapkan itu dituliskan apa saja, apakah sudah diterapkan itu gimana saja, kemudian kalau yang belum itu kenapa kok belum diterapkan, gimana, dapat dipahami? Pahami ya. Oke, nah, oke, mungkin itu tadi merupakan sesi konseling saat ini yang kita lakukan. Nah, dari Mas Ansori, apa yang Mas Ansori dapatkan dalam sesi konseling saat ini? Saya dapatkan solusi atau tentang solusi. Jadi apa yang saya katakan tadi terus juga saya menggunakan dengan buat solusi bahwa permasalahan ini saya alami bisa saya selesaikan dari saya sendiri ya. Untuk solusinya gimana Mas? Jadi kan solusinya saya akan pikiran positif Dan positif gitu ya. Oke, baik. Oke, nah dalam sesi konseling saat ini gimana Mas? Setelah mengikuti sesi konseling ini gimana perasaannya? Ya agak ringan lah, ringan gitu. Tadi sebelumnya terpikirkan
kan terus kedepannya teman-teman ini malah jauh dan juga sekarang kan sudah mendapatkan pencerahan Iya. yang ringan. Oke, nah mungkin jadi Mas Ansori merasa bahwa agak bebas gitu ya, agak ringan. Sebelumnya itu masih kayak terbebani, kemudian masih rasa ragu-ragu gitu ya. Namun setelah sesi konseling saat ini, Mas Ansori merasa bebas, gitu ya, merasa lega gitu ya. Oke, baik. Nah, oke, mungkin sesi konseling saat ini saya tunjukkan untuk sesi kedua, yaitu membahas tentang permasalahan dari Mas Ansori ini apakah sudah terterapkan atau belum. Nanti bisa dilaporkan pada pertemuan kedua. Oke, mungkin kira-kira sesi konseling kedua akan kita lakukan kapan? 1 minggu setelah hari ini. Setelah ini ya. Oke, minggu depan ya. Oke, baik. Oke, mungkin Bapak cukupkan untuk sesi konseling saat ini. Untuk Mas Ansori bisa melanjutkan kegiatan selanjutnya yang ingin dilakukan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Mas Ansori karena sudah datang untuk melakukan sesi konseling saat ini. Terima kasih Mas Ansori, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas tuh orang loh. Iya, Cuk.